kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang memelihara hidup kami setiap hari sampai saat ini. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan iman, percaya, taat kepada firman Tuhan, berani dan nekat melakukannya. Saya ulangi saudaraku, tema iman, percaya, taat kepada firman Tuhan, berani dan nekat melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata iman dan percaya dalam tema adalah dua kata yang saling mengikat, saling menerangkan dan diterangkan, sehingga makin jelas artinya, di mana persamaannya dan di mana perbedaannya, karena bedanya sangat tipis saudaraku. Saudaraku, iman menurut penulis Ibrani 11 ayat 1 adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, ada juga orang yang menafsirkan bahwa iman adalah satu ide atau satu gagasan yang masih abstrak, sehingga sulit dimengerti jika tidak didukung dengan contoh-contoh konkret. Untuk menjelaskan arti iman, saya mengambil contoh kehidupan Nuh dan kehidupan Abraham. Nuh diperintahkan Tuhan untuk membangun sebuah bahtera di atas dataran kering yang luas dan sangat jauh dari laut, yang menurut pikiran
banyak orang-orang pintar dunia ini adalah tindakan-tindakan atau pekerjaan-pekerjaan yang sangat bodoh atau tolol dan pekerjaan gila. Namun Nuh terus-menerus membangun bahtera dengan penuh kesabaran. Apa sih yang mendorong hati Nuh untuk terus membangun bahtera itu? Di mana materialnya pun sangat sulit ditemukan, sangat sulit didapatkan. Jangan-jangan Nuh menanam pohon terlebih dahulu, dan sesudah beberapa tahun kemudian pohonnya dipotong dan dibelah-belah dijadikan menjadi material papan dan lain sebagainya untuk membangun bahtera itu. Namun hal ini dilakukannya dengan penuh kesabaran. Namun demikian saudaraku, Nuh tetap bersemangat untuk membangun bahtera karena iman Nuh percaya kepada Allah, tidak pernah ragu akan firman Tuhan. Saudaraku, Nuh adalah orang yang benar dan tak bercela di zamannya, yang kebaikannya mematuhi Allah dan mentaati firman-Nya. Kejadian 6 ayat 9. Saudaraku, Abraham juga dengan iman, ia menuruti firman Tuhan sewaktu Tuhan menyuruh ia meninggalkan kampung halamannya. Sewaktu Tuhan menyuruh ia meninggalkan rumah bapaknya dan sanak saudaranya untuk pergi ke suatu tempat yang belum dia kenal, yaitu tempat yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Kejadian 12 ayat 1. Saudaraku, Nuh dan Abraham menjalankan imannya dengan penuh keberanian dan nekat, dengan penuh kesabaran, tidak menghiraukan apa kata orang di sekitarnya, apa kata orang banyak, karena Nuh dan Abraham percaya akan janji Tuhan. Saudaraku, inilah yang Paulus katakan kepada jemaat Roma. Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan 25 yang mengatakan bahwa Abraham tidak mempunyai dasar untuk mengharap. Namun Abraham mengharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Inilah firman Tuhan itu. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudaraku, Abraham sadar. Abraham menyadari bahwa ia sudah berumur 100 tahun. Sudah lemah dan tua. Rahim istrinya pun sudah tertutup. Tidak mungkin menurut pikirannya akan mendapatkan anak. Namun iman percayanya kepada firman Tuhan atau janji Tuhan tidak pernah bimbang karena ketidakpercayaannya. Saya ulangi, Abraham tidak pernah bimbang kepada firman Tuhan atau janji Tuhan. Abraham yakin sepenuhnya bahwa Allah berkuasa dan sanggup untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, apa yang telah difirmankannya, yaitu demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudaraku, Abraham dengan penuh kesabaran ia menantikan
kebenaran janji Allah. Dan Abraham tidak pernah berpikir untuk meninggalkan kepercayaannya. Dan Abraham tetap memuliakan Tuhan dalam penantian akan janji Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh dan Abraham melakukan imannya dengan kepercayaan penuh kepada apa yang sudah diimani. Nuh dan Abraham percaya penuh kepada apa yang sudah diyakininya. Nuh dan Abraham taat kepada apa yang sudah diimani, apa yang sudah diyakini. Nuh dan Abraham berani dan nekat melakukan imannya. Saudaraku, ketidakberanian seseoranglah membuat sering gagal melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Namun kita yang mengaku ada Bapa di sorga yang memperdulikan kita, tetapi khawatir kita jauh lebih parah dari saudara-saudara kita yang belum percaya. Saudaraku, seandainya saudara dan saya berani melakukan firman Tuhan, Matius 6 ayat 33, yang mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sudahkah kita mencari kerajaan Allah? Jika belum, saudaraku, mari cari segera, jangan tunggu waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah berjanji kepada Abraham akan menjadi bangsa yang besar, dan oleh semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 2. Janji ini diberikan kepada Abraham karena imannya kepada Allah. Saya ulangi saudaraku, janji ini diberikan kepada Abraham karena imannya kepada Allah. Bukan karena Abraham rajin melakukan perintah Taurat. Saya ulangi, bukan karena Abraham rajin melakukan perintah-perintah Taurat. Saudaraku, ada dua hal membuat janji Allah ini terwujud. Satu, kasih karunia Allah dan iman yang sepenuhnya dari Abraham. Namun demikian saudaraku, bangsa-bangsa di dunia seperti orang Yahudi yang belum percaya sepenuhnya bahwa karena imannya Abrahamlah ia menerima janji Allah yang besar dan indah itu. Sekali lagi saya ulangi mengatakan, karena iman Abrahamlah ia menerima janji Allah yang besar itu. Bukan karena melakukan perintah Taurat. Saudaraku, Taurat Musa turun setelah 430 tahun. Setelah Abraham menerima janji besar dari Allah. Jadi tidak beralasan seseorang mengatakan bahwa Abraham menerima janji besar itu karena melakukan Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa-siapa sajakah yang menerima janji itu? Hanya Abrahamkah? Paulus katakan tidak, hanya kepada Abraham. Karena kata-kata ini yaitu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Karena kita percaya kepada Dia yang membangkitkan Yesus Tuhan kita dari
antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan oleh pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua, marilah kita jalani sisa hidup ini dengan iman yang berani dan nekat yang dibawa naungan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.